Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mendengarkan di channel Sahroni, kisah horor dan iro. Sebelum cerita dimulai, kami ingatkan bahwa cerita ini hanyalah fiksi belaka. Apabila terdapat kesamaan dengan kejadian nyata, kami mohon maaf. Malam memang selalu punya cara sendiri untuk menguji keberanian manusia. Ada yang takut gelap. Ada yang takut sepi. Ada juga yang takut pada suara-suara kecil yang muncul di jam-jam ketika semua orang seharusnya tidur. Suara yang begitu dan inilah cerita tentang sebuah rumah tua di desa, rumah yang tampak tenang dari luar, luas halaman depannya, rindang pohonnya, dan dindingnya masih kokoh meski catnya mengelupas di sana-sini. Awalnya, rumah itu terlihat seperti jawaban atas semua kesulitan mereka. Rumah kontrakan di kota terlalu sempit dan mahal. Gaji Pak Raka sebagai pekerja bangunan sering habis sebelum akhir bulan. Bu Mira sudah lama ingin anaknya tumbuh di tempat yang lebih sehat, lebih tenang, jauh dari polusi dan hiruk-pikuk kota. Ketika seorang kerabat jauh menawarkan rumah lama di desa dengan harga sewa nyaris tidak masuk akal, mereka merasa seperti mendapat kesempatan kedua. Memang rumahnya agak tua, kata kerabat itu saat serah terima kunci. Tapi masih layak. Hanya satu, bagian belakang jangan terlalu sering dipakai. Pak Raka sempat mengerutkan dahi. Bagian belakang? Kerabat itu menatap sekilas ke arah belakang rumah sebelum menjawab pendek. Ada sumur tua. Sudah ditutup semen sejak lama. Saat itu, tidak ada yang merasa perlu bertanya lebih jauh. Mereka terlalu sibuk membayangkan ruang yang lebih luas, udara yang lebih bersih, dan malam-malam yang lebih damai. Mereka belum tahu, ketenangan rumah itu ternyata cuma menunggu waktu untuk pecah. Hari pertama pindah, rumah itu terasa hangat oleh aktivitas. Kardus dibawa masuk, kasur digelar, perabot disusun seadanya. Bu Mira sibuk menyapu lantai yang sudah lama ditinggalkan. Naya berlarian dari satu kamar ke kamar lain, tertawa karena akhirnya ia punya halaman sendiri untuk bermain. Di siang hari, rumah itu benar-benar tampak biasa. Bahkan indah. Di depan ada pohon mangga tua yang berbuah lebat. Di samping rumah, tanaman liar tumbuh semaunya. Di belakang, ada dapur sederhana yang agak terpisah dari bangunan utama. Lantainya semen kasar, dindingnya lembab, dan di sebelah dapur itulah terdapat ruangan kecil yang pintunya sengaja dibiarkan tertutup. Ruangan itu menghadap ke area belakang rumah tempat sumur tua berada. Sumur itu tidak tampak seperti sumur pada umumnya. Bagian atasnya sudah ditutup rapat dengan semen tebal. Di atas penutup itu bahkan ada tumpukan bata dan potongan papan, seolah orang-orang benar-benar ingin memastikan tidak ada yang bisa membukanya lagi. Naya sempat menunjuk ke arah sana. Bunda, kenapa ditutup? Bu Mira, yang sedang menatap piring, menjawab sambil lalu, biar aman. Kenapa harus aman? Karena sumurnya sudah tua. Naya tidak puas, tapi anak kecil memang mudah lupa. Ia segera kembali bermain dengan boneka dan kardus kosong, menciptakan dunia kecil yang hanya dipahami dirinya sendiri. Malam pertama berjalan tanpa gangguan. Makan malam sederhana, nasi, tempe goreng, sayur bening. Pak Raka duduk di teras sambil merokok, memandang gelapnya halaman belakang. Angin desa bertiup lembut, membawa bau tanah basah. Ayam berkokok jauh di belakang rumah tetangga. Bu Mira menidurkan Naya lebih awal karena kelelahan. Semuanya tampak baik. Hingga jam menunjukkan pukul 1 lewat sedikit. Saat itulah suara itu terdengar. Plak. Seperti air disiram ke lantai semen. Ceklek. Seperti sesuatu yang terantuk.
Pak Raka menurunkan rokoknya. Ia menoleh ke arah dapur belakang. Mereka saling pandang. "Siapa itu?" bisik Bu Mira. Pak Raka diam. Ia berjalan pelan menuju pintu dapur. Tangannya meraih gagang pintu, lalu mendorong sedikit. Ruangan belakang itu gelap. Tidak ada lampu. Plak. Seperti orang mandi. Seperti seseorang sedang menyiram tubuhnya berkali-kali. Pak Raka menelan ludah. Ia melangkah 2 langkah ke dalam, menyalakan senter ponsel, menyapu lantai. Tidak ada siapa-siapa. Ember plastik di pojok dapur tetap kering. Tidak ada genangan air. Tidak ada tapak kaki. Tetapi suara itu masih datang dari belakang. Dari arah sumur. Bu Mira memanggil dari kamar, suaranya tegang. "Mas, jangan jauh-jauh." Pak Raka menutup pintu pelan-pelan. Mungkin air dari pipa lama. Besok dicek. Namun anehnya, begitu ia kembali ke kamar, suara itu benar-benar berhenti. Seolah apapun yang tadi membuat kegaduhan, hanya ingin didengar. Hanya ingin diketahui bahwa ia ada. Malam itu mereka tidur dengan tidak nyaman. Dan keesokan paginya, Pak Raka memang memeriksa dapur belakang. Semua tampak kering. Tidak ada pipa bocor. Tidak ada ember terbalik. Tidak ada tanda orang masuk. Bu Mira mencoba menertawakan rasa takut mereka sendiri. "Mungkin cuma tikus," katanya. Pak Raka mengangguk setengah hati, walau di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak, karena ia yakin mendengar jelas suara air disiram. Dan suara itu datang dari tempat yang seharusnya tidak bisa mengalirkan apapun. Malam kedua, suara itu datang lagi. Tepat jam 1. Kali ini lebih jelas. Plak. 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 Bukan sekali 2 kali. Tapi berkali-kali, seperti ada orang yang sedang mandi tergesa-gesa, membuang air dari ember ke tubuhnya sendiri. Sesekali terdengar suara kain basah diperas. Tok. 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 Naya terbangun dan menangis kecil. "Bun, ada orang mandi," katanya dengan mata setengah terpejam. Bu Mira membujuknya, "Nggak ada, sayang. Tidur lagi." Namun anak itu tetap menangis sambil menunjuk ke arah belakang rumah. "Di sana. Ada tante." Bu Mira membeku. "Tante siapa?" Naya tidak menjawab. Ia malah meringkuk, menutup telinga, seolah mendengar sesuatu yang lebih dulu. Pak Raka keluar lagi, kali ini membawa senter besar. Ia berjalan sampai ke dapur belakang, lalu berdiri mematung. Karena suara itu benar-benar nyata. Air yang disiram. Langkah kaki basah. Dan sesuatu seperti tangan yang menepuk dinding. Tepat di sisi penutup sumur. "Siapa di situ?" seru Pak Raka. Sunyi. Lalu, plak. Suara air sekali lagi. Sangat dekat. Seolah berasal dari bawah semen yang menutup sumur itu. Pak Raka merinding. Ia memukul pintu belakang dengan keras. "Keluar. Siapapun itu, jangan bercanda." Tetap tidak ada jawaban. Hanya suara tetesan air yang menurun pelan. Ketika ia mengarahkan senter ke tanah, tidak ada jejak apapun. Namun udara di sana terasa sangat lembab. Seperti baru saja ada banyak orang mandi di tempat sempit. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang asam dan tua. Bu Mira yang menyusul dari belakang langsung menutup hidung. "Bau apa ini?" Pak Raka tidak menjawab.
Karena saat itulah mereka sama-sama mendengar sesuatu yang membuat jantung nyaris copot. Dari balik semen penutup sumur, terdengar suara perempuan. Bukan keras, bukan marah, tapi pelan, seperti orang menangis sambil menahan napas. Aku belum selesai. Bu Mira memekik dan menarik lengan suaminya. Senter Pak Raka jatuh ke lantai. Cahaya yang berguling-guling itu sempat menyapu dinding belakang sumur, dan sesaat mereka melihat sesuatu yang membuat napas tersangkut di dada. Permukaan semen yang menutup sumur itu basah. Ada bekas telapak tangan. Basah, berlumpur, muncul dari bagian bawah yang seharusnya kering. Pak Raka segera menarik istri dan anaknya masuk ke kamar. Malam itu mereka tidak tidur. Mereka duduk rapat di ranjang, menunggu pagi namun suara air itu tidak hilang. Ia kembali lagi jam 1. Lalu jam 1 malam berikutnya. Dan malam berikutnya. Selalu sama. Selalu dari belakang rumah. Selalu membuat rumah yang luas itu terasa sempit. Minggu pertama, Pak Raka mencoba mengabaikannya. Kalau kita terlalu takut, nanti malah ke bawah, katanya pada Bu Mira. Rumah tua memang begitu. Banyak bunyi-bunyian. Bu Mira sebenarnya ingin percaya. Tetapi bagaimana bisa percaya jika setiap malam suara itu muncul dengan pola yang sama, tepat pada jam yang sama, dengan detail yang makin jelas? Pada malam keempat, suara air disiram terdengar lebih lama. Disusul bunyi ember jatuh. Lalu seperti ada orang menyeret sesuatu di lantai. Naya kembali terbangun, kali ini lebih parah. Anak itu duduk di ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Dia nangis, kata Naya pelan. Bu Mira meraih bahunya. Siapa yang nangis? Naya menunjuk ke belakang rumah. Tantenya. Kalau tantenya siapa? Naya tidak menjawab. Ia justru bertanya balik dengan suara yang membuat bulu kuduk Bu Mira berdiri. Bunda, kenapa orang itu mandi malam-malam? Dia dingin sekali. Pak Raka yang mendengar itu langsung menutup mulut anaknya. Jangan ngomong sembarangan. Namun Naya bergidik, lalu menangis histeris. Ia bilang ada perempuan berdiri di balik pintu dapur. Perempuan itu Pak Raka menyisir seluruh rumah malam itu, membuka semua pintu, memeriksa jendela, bahkan melihat ke bawah tempat tidur. Tidak ada apapun. Namun sejak malam itu, Naya mulai demam. Badannya panas. Matanya sayu. Ia jadi sering bicara sendiri saat bermain. Kadang ia duduk di dekat pintu belakang sambil memeluk lutut. Kadang ia menatap kosong ke arah sumur yang tertutup. Kadang ia bertanya, kalau mandi terus, bisa hilang nggak, Bun? Bu Mira makin cemas. Hilangkan apa? Naya menggeleng. Lupa. Kalimat itu membuat Bu Mira terdiam lama. Lupa apa? Anak sekecil itu seharusnya tidak bicara seperti orang dewasa yang lelah. Tapi Naya terus mengulang kata-kata aneh itu, seolah ada sesuatu yang berusaha menempel di kepalanya. Bu Mira mulai melarang anaknya bermain ke belakang rumah. Pak Raka pun memasang lampu tambahan di dapur, berharap cahaya bisa mengusir rasa tidak enak. Namun justru dengan lampu itu, mereka melihat hal yang lebih mengganggu. Setiap jam 1 malam, lampu dapur berkedip. Bukan padam. Hanya meredup sesaat, seolah ada bayangan lewat di depan bola lampu. Lalu suara air itu datang lagi. Plak. 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 Dan pada salah satu malam,
Pak Raka dengan jelas melihat embun menempel di lantai dapur, membentuk jejak kaki basah dari arah pintu belakang menuju ke dalam rumah. Jejak itu tidak panjang, hanya beberapa langkah. Seperti seseorang masuk, berhenti di tengah, lalu kembali lagi. Bu Mira hampir pingsan saat melihatnya. "Saya kunci dari dalam," bisiknya. Pak Raka mengangguk, wajahnya pucat. "Saya juga lihat. Tetapi yang lebih menakutkan bukan jejak itu, melainkan arah tujuan jejak tersebut. Jejak basah itu berhenti tepat di depan kamar Naya. Sejak saat itu, Naya makin sering sakit. Bukan sakit biasa. Demamnya naik turun. Kadang batuk. Kadang sulit bangun. Kadang saat tidur ia menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah. Dokter puskesmas yang dipanggil hanya bilang kemungkinan kurang istirahat, terlalu banyak perubahan suasana, mungkin juga masuk angin." Pak Raka nyaris menertawakan jawaban itu. Masuk angin tidak membuat air menetes dari tembok. Masuk angin tidak membuat suara perempuan menangis di balik semen. Tetapi siapa yang mau percaya? Di desa, orang-orang lebih suka menyarankan ramuan. Daun salam, jahe, minyak gosok, doa. Bu Mira melakukan semuanya. Tetap saja, setiap jam 1 malam, suara mandi itu datang. Bahkan beberapa tetangga mulai mendengarnya. Ada yang bilang, rumah baru itu memang ada yang kurang beres. Ada yang bilang, pernah ada orang mati di belakang situ. Ada yang bilang, jangan dibuka sumurnya. Semakin banyak orang bicara, semakin sempit dada Pak Raka dibuatnya. Hingga suatu sore, saat ia sedang duduk di warung, seorang lelaki tua bernama Mbah Samin menghampirinya. Lelaki itu tinggal paling dekat dari rumah tersebut. Wajahnya keriput, tongkatnya dari kayu, matanya seperti menyimpan sesuatu yang sudah lama tidak diucapkan. "Rumah itu dulu milik keluarga siapa?" tanya Pak Raka. Mbah Samin duduk pelan, lalu menatap ke arah jalan pulang. "Banyak keluarga lewat sana," jawabnya singkat. "Mbah, saya serius." Orang tua itu menghela napas panjang. "Kalau serius, jangan bicara di warung. Nanti orang ikut takut. Mari." Pak Raka mengikuti lelaki tua itu sampai ke depan rumah Mbah Samin. Di sana, di serambi yang sempit, Mbah Samin, rumah itu dulunya bukan rumah kosong. Dulu, ia ditempati seorang perempuan muda bernama Sari. Suaminya pergi merantau dan tak pernah kembali. Sari tinggal bersama ibunya yang sudah uzur. Mereka hidup pas-pasan, tapi dikenal rajin dan tidak pernah minta-minta. Lalu suatu malam, ada kejadian buruk. Tak ada yang tahu pasti sebabnya. Ada yang bilang Sari difitnah. Ada yang bilang ia hamil di luar nikah. Ada yang bilang ia dipukuli seseorang yang harusnya melindunginya. Yang jelas, malam itu terdengar pertengkaran, lalu tangis, lalu bunyi tubuh jatuh. Saat warga datang, pintu belakang rumah terkunci. Dan yang paling aneh, air dari sumur belakang meluap sedikit, seolah ada. "Lalu?" tanya Pak Raka, nyaris berbisik. Mbah Samin memejamkan mata. Lalu orang-orang panik. Mereka mengubur aib. Sumur itu ditutup. Bukan karena aman, tapi karena takut. Tubuhnya orang tua itu menggeleng. Tidak pernah diangkat. Pak Raka Jadi, perempuan itu? Mbah Samin menatapnya lama. Yang minta mandi itu bukan orang hidup. Pak Raka pulang dengan kepala penuh suara. Ada rasa ingin marah, ingin menyangkal,
ingin tertawa karena semua itu terdengar terlalu tidak masuk akal. Tapi di rumah, begitu jam 1 malam datang lagi, suara air, dan saat malam kelima tiba, Naya menghilang dari tempat tidur. Bu Mira menjerit saat menyadari ranjang anaknya kosong. Pak Raka berlari ke kamar mandi, ke dapur, ke ruang tamu. Nama Naya dipanggil berkali-kali. Suara mereka pecah dalam rumah yang tiba-tiba terasa terlalu besar untuk menampung kepanikan. Akhirnya mereka menemukannya. Naya duduk di dekat pintu belakang. Pintu yang terkunci dari dalam. Ia duduk sendirian, bersandar ke dinding, dengan wajah tenang yang terlalu tenang untuk anak yang baru saja menghilang dari ranjang. Bu Mira berlutut, memeluknya erat. "Kamu kemana? Kenapa ke sini?" Naya menatap ibunya dengan mata kosong. Dia manggil, katanya pelan. Pak Raka gemetar. "Siapa?" Naya menunjuk ke arah sumur. "Tantenya." Pak Raka langsung mengangkat anaknya dan membawa masuk. Ia memeriksa seluruh pintu dan jendela. Semuanya tetap terkunci. Tidak mungkin Naya keluar sendiri. Tidak mungkin ia membuka pintu belakang. Tidak mungkin. Namun ketika Bu Mira mengganti baju anaknya, ia menemukan sesuatu di telapak kaki Naya. Basah. Dan ada bau tanah lumpur. Seperti anak itu baru saja berdiri di tempat lembab yang sangat tua. Malam itu Bu Mira menangis tanpa suara. Pak Raka duduk di teras sampai subuh, memandangi pintu belakang dengan rasa kalah yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Sebagai laki-laki, sebagai ayah, ia terbiasa merasa harus menyelesaikan masalah. Tapi kali ini masalahnya tidak punya bentuk. Tidak bisa ditendang. Tidak bisa dipukul. Tidak bisa dibawa ke kantor desa. Yang membuatnya paling tersiksa adalah kenyataan bahwa rumah itu tidak menyerang mereka dengan teriakan atau kemunculan yang jelas. Rumah itu justru perlahan-lahan mengambil rasa aman mereka, satu persatu. Tidur. Selera makan. Ketenangan. Dan hampir mengambil Naya. Pagi berikutnya, Pak Raka kembali menemui Mbah Samin. "Kami harus apa?" tanyanya. "Kalau mau tenang, panggil orang pintar." "Kiai." Mbah Samin mengangguk. "Yang ngerti batas. Jangan sembarangan." Pak Raka tidak buang waktu. Siangnya ia mencari seorang kiai sepuh bernama Kiai Hashim yang tinggal di kampung sebelah. Kiai itu datang menjelang maghrib, memakai sarung lusuh dan peci hitam. Tatapannya lembut namun tajam, seperti orang yang biasa melihat sesuatu di luar yang kasat mata. Ia masuk tanpa banyak tanya. Hanya melihat rumah, lalu berhenti lama di dekat dapur belakang. "Semen ini ditutup siapa?" tanyanya. Pak Raka menjelaskan apa yang ia tahu. Kiai Hashim mengangguk pelan. Kadang bukan karena tempatnya yang angker. Kadang karena manusia yang meninggalkan luka di sana. Ia meminta izin untuk membaca doa. Mereka semua duduk di ruang tamu. Naya di pangku Bu Mira, masih pucat dan lesu. Kiai Hashim memejamkan mata, melafalkan ayat-ayat panjang. Suaranya menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak pindah, rumah itu terasa sedikit lebih ringan. Sampai jam menunjukkan pukul 1. Dan suara itu datang lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Plak. Seperti ember disiram dengan marah. Lalu suara perempuan itu menjerit, "Jangan lihat aku." Bu Mira menjerit. Pak Raka berdiri refleks. Kiai Hashim membuka mata, menghela napas,
lalu mengangkat tangannya ke arah belakang rumah. Di sana, katanya tenang. Yang disimpan bukan cuma jasad. Ada dosa yang belum selesai. Suara air makin keras. Lantai dapur bergetar tipis. Pintu belakang bergetar seperti ada orang menendangnya dari luar. Naya, yang sedari tadi diam, tiba-tiba menangis kencang. Dia kedinginan, teriaknya. Dia kotor sekali. Kij Hashim menatap Pak Raka. Besok pagi, buka penutup sumur itu. Jangan sendiri. Pak Raka menahan napas. Apa yang akan keluar? Kij Hashim terdiam sebentar sebelum menjawab yang selama ini minta diakui. Malam itu mereka tidak tidur. Dan kali ini, bukan hanya suara mandi yang terdengar. Ada nyanyian lirih dari belakang rumah. Sangat pelan. Sangat sedih. Seperti lagu pengantar tidur yang dinyanyikan seseorang yang sudah terlalu lama menunggu pulang. Pagi hari, langit desa mendung. Pak Raka, Bu Mira, Mbah Samin, dan Kij Hashim berdiri di dekat dapur belakang dengan beberapa tetangga yang diminta membantu. Mereka membawa linggis, cangkul, dan ember. Bukan karena mereka yakin bisa menyelesaikan semuanya dengan alat itu, tapi karena manusia selalu merasa lebih tenang saat tangannya saat semen penutup sumur mulai dibongkar, udara di sekitar mereka berubah. Bau busuk keluar perlahan. Bukan bau bangkai segar. Bukan bau sampah. Tapi bau tua yang telah lama dikunci di bawah tanah basah, campuran lumpur, kain lapuk, air tergenang, dan sesuatu yang mengingatkan pada kamar yang tak pernah dibersihkan selama bertahun-tahun. Seorang tetangga mundur sambil menutup hidung. Pak Raka yang memegang linggis hampir muntah. Begitu lapisan semen terakhir diangkat, mereka semua terdiam. Mulut sumur itu gelap. Terlalu gelap. Tidak ada air yang terlihat di permukaan. Hanya lubang hitam dengan dinding batu tua di sekelilingnya. Namun sesaat setelah tutupnya terbuka, terdengar suara dari dalam. Tangis. Bersama suara air yang disiram. Plak. 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 Seperti seseorang sedang mandi di dasar sumur sempit itu. Padahal jelas tidak mungkin. Kij Hashim membaca doa lebih keras. Mbah Samin memegang pundaknya sendiri, tampak gemetar. Bu Mira memeluk Naya erat-erat, menutup mata anak itu, namun Naya tetap menatap sumur tanpa berkedip. Lalu suara perempuan terdengar, sangat dekat, seolah naik dari dasar lubang itu. Aku belum hilang. Pak Raka mundur satu langkah. Siapa kamu? Tidak ada jawaban. Hanya suara kain basah diperas. Kij Hashim menahan napas, lalu berkata tegas, kalau ada yang tertinggal, sebut namamu. Suara dari dalam sumur terdiam. Lama. Sangat lama. Lalu lirih sekali, hampir tidak terdengar, suara itu menjawab. Sari. Bu Mira terisak. Pak Raka merasa lututnya lemah. Nama itu melayang di udara seperti sesuatu yang selama ini ditahan paksa agar tidak keluar. Kij Hashim lalu meminta semua orang diam. Ia mengambil air putih yang sudah didoakan, lalu meneteskan ke tepi sumur. Jawaban yang muncul berikutnya lebih menyakitkan dari teror manapun. Tidak ada yang mengangkat aku. Tidak ada yang mencari aku. Tidak ada yang memanggil aku pulang. Tangisnya pecah. Bukan tangis marah, melainkan tangis seseorang yang telah lama ditinggalkan oleh dunia, lalu dipaksa hidup di tempat paling gelap dengan satu kenangan yang terus berulang. Tubuhnya sendiri, rasa malunya sendiri. Pak Raka menatap sumur itu dengan dada sesak.
Mbah Samin akhirnya bicara, suaranya patah. Dulu, kami semua takut. Kami diam. Kami biarkan keluarga itu menutupnya. Kami kira diam bisa jadi kubur yang cukup. Bau busuk dari sumur makin kuat. Lalu air di dalamnya bergerak. Bukan karena angin. Bukan karena batu. Tapi seperti ada seseorang benar-benar berdiri di bawah sana, memutar tubuhnya, mencuci wajahnya, menggosok lengan dan rambutnya dengan air yang tak kunjung bersih. Kiai Hashim mengangkat tangan. Bawakan kain putih. Sehelai kain putih diulurkan ke arahnya. Kiai itu lalu melemparkannya ke dalam sumur sambil membaca doa panjang. Tapi belum selesai. Dari bawah, terdengar satu kalimat yang paling mengguncang hati semua orang. Kalau aku bersih, apakah kalian akan melihatku? Bu Mira jatuh berlutut. Karena di balik semua horor itu, ada sesuatu yang sangat manusiawi dan menyayat. Perempuan itu bukan cuma takut. Ia juga malu. Ia merasa kotor oleh perlakuan orang lain, kotor oleh tuduhan, kotor oleh penolakan, sampai kematian pun tak memberinya kesempatan untuk dimuliakan sebagai manusia. Kiai Hashim memejamkan mata lama sekali, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Kami melihatmu." Saat kalimat itu diucapkan, angin mendadak berhenti. Lalu air di sumur itu tenang. Tidak ada lagi suara mandi. Tidak ada lagi langkah basah. Tidak ada lagi tangis. Yang tersisa hanya bau tanah dan keheningan yang aneh, seperti sebuah beban besar akhirnya dipindahkan dari tempatnya. Namun saat semua orang menarik napas lega, Naya yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata. Dia berdiri di belakang Bunda. Bu Mira menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi semua orang melihatnya bersamaan. Satu siluet perempuan basah, rambut panjang menutupi wajah, berdiri tepat di ambang pintu dapur. Bukan menakutkan seperti hantu-hantu di cerita. Justru rapuh. Seperti orang yang terlalu lama menunggu di tempat yang tidak layak untuk ditinggali. Perempuan itu menunduk. Lalu perlahan menghilang, seperti kabut yang disapu pagi. Setelah itu, sumur ditutup kembali. Namun kali ini tidak dengan semen yang memendam rahasia, melainkan dengan doa, pengakuan, dan janji bahwa apapun yang terjadi di rumah itu tidak akan lagi disapu bersih begitu saja. Keesokan harinya, keluarga itu bersiap pindah. Tidak ada yang sanggup tinggal lebih lama. Bahkan rumah yang luas itu kini terasa seperti tubuh kosong yang baru saja melepaskan sesuatu yang terlalu lama disimpan. Saat barang-barang diangkat ke mobil bak, tetangga-tetangga datang membantu. Ada yang menunduk malu. Ada yang diam. Ada juga yang menangis pelan. Mbah Samin hanya berdiri jauh, seperti orang yang memikul masa lalu yang akhirnya terbuka. Sebelum pergi, Bu Mira sempat menatap belakang rumah sekali lagi. Tidak ada sosok perempuan. Tidak ada suara air. Hanya sumur yang sudah ditutup lagi, kali ini dengan papan dan batu baru. Namun di sampingnya, tanah tampak basah seolah baru saja disiram. Pak Raka berjalan ke Mbah Samin dan bertanya, "Kenapa orang-orang dulu diam?" Mbah Samin menatap jalan tanah di depan rumah. "Karena kami takut pada malu lebih dari takut pada dosa," jawabnya. "Kami pikir kalau aib ditutup, hidup bisa terus berjalan." Pak Raka mengangguk pelan. Dan ternyata, orang tua itu menatapnya, mata tuanya berkaca-kaca. Yang ditutup bukan aibnya, tapi orangnya. Kalimat itu tinggal lama di kepala Pak Raka. Karena memang begitu sering manusia cepat menutup sesuatu yang memalukan,
tapi lambat sekali membuka tangan untuk menyelamatkan yang sedang tenggelam. Cepat menjaga nama baik, tapi lambat menjaga nyawa. Sebelum masuk mobil, Naya menarik tangan ibunya. "Bunda." "Ya?" Dia nggak marah lagi. Bu Mira tersenyum sambil mengusap rambut anaknya. "Iya. Kalau gitu, dia bisa istirahat ya?" Bu Mira tidak menjawab langsung. Ia menatap rumah itu sekali lagi, lalu mengangguk. "Iya, Nak. Sekarang dia bisa istirahat." Mobil mulai bergerak meninggalkan halaman rumah lama itu. Dari kaca belakang, Pak Raka melihat pintu dapur tertutup perlahan tertiup angin. Sementara di dekat sumur, air tanah memantulkan cahaya pagi seperti mata yang akhirnya lelah menangis. Rumah itu ditinggalkan. Namun bukan karena suara airnya. Mereka pindah karena suara yang lebih dalam dari itu, suara hati yang tidak tahan lagi mendengar penderitaan yang dikubur bersama rasa malu. Beberapa minggu kemudian, keluarga itu tinggal di tempat baru. Naya perlahan membaik. Demamnya hilang. Ia mulai tersenyum lagi. Bu Mira lebih sering bangun pagi dengan wajah tenang. Pak Raka pun akhirnya bisa tidur tanpa menunggu jam 1 malam. Tidak ada lagi suara mandi dari belakang rumah. Tidak ada lagi ember jatuh. Tidak ada lagi langkah basah di lantai. Tetapi kadang-kadang, saat rumah benar-benar senyap, Bu Mira masih teringat satu hal. Bukan wajah hantu itu. Bukan bau busuknya. Melainkan pertanyaan perempuan dari sumur. "Kalau aku bersih, apakah kalian akan melihatku?" Dan Bu Mira selalu meneteskan air mata saat mengingatnya. Karena jawabannya ternyata sederhana, namun sering terlambat datang. Tidak semua yang menakutkan itu datang untuk menyakiti. Kadang, yang paling menyeramkan justru adalah saat seseorang sudah terlalu lama tidak dianggap ada. Dan rumah lama itu akhirnya mengajarkan satu hal pada mereka semua. Bahwa ada luka yang tidak bisa ditutup semen. Ada nama yang tidak bisa dikubur begitu saja. Dan ada jiwa yang, bahkan setelah mati, masih menunggu satu hal paling manusiawi di dunia. Diakui. Dipanggil, lalu dilepaskan dengan layak. Terima kasih telah mendengarkan cerita sampai selesai. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.